Gimana Radit ujiannya hari ini? Memusingkan kah? Lancar ya? Ya, UAS-nya disegerakan. Nanti di sesi belakang nanti ada sesi ujian praktek kalau nggak salah. Tinggal bagaimana tekniknya ujian prakteknya itu dilakukan. Oke, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Radit, seperti biasa tolong direkam Radit supaya kita nggak kehilangan informasi. Pada kesempatan hari ini kita latihan gambar teknik menggunakan AutoCAD. Sengaja minggu kemarin saya latih kalian ke SketchUp untuk melatih penalaran imajinasi ya, untuk bisa memperoleh pemahaman ya mengenai gambar teknik menggunakan software berbasis CAD ya, itu computer aided design. Nah, hari ini kita latihan untuk AutoCAD. Kemudian banyak sekali di YouTube yang bisa kita pelajari perihal terkait AutoCAD. Jadi kalau kalian mau menambahkan wawasan belajar menggunakan AutoCAD, menggunakan media YouTube yang lain, saya persilahkan saja, tidak ada masalah ya, itu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, kemudian materi bahasan kita untuk hari ini ada saya tulis di kolom chat. Itu pembahasannya adalah window, toolbar draw ya, kemudian modify, unit satuan, dimension, text, heads, dan plotting ya. Ending dari semua kegiatan kalian pada saat kalian mengerjakan nanti ada di plotting ya, itu. Nah, sekarang saya sketch dulu, saya share dulu. Kan belum ada tugas kan? Yang lainnya libur awal puasa, Nak. Nah, masih ingat tugas kemarin ya? Maaf ya atas interupsi suara yang lain. Biasa di rumah saya tuh anak-anak kecil-kecil pada belajar bareng gitu ya. Saking enaknya mereka belajar lupa kalau hari ini masih libur gitu ya. Nah, ini ada gambar yang kemarin pernah saya sebarkan ke kalian yang sudah kita latih bersama menggunakan SketchUp ya. Pola-polanya mirip-mirip sama ya, cuman nanti perhatikan bagaimana penggunaan di AutoCAD. Cuman kita di AutoCAD kita bahas dulu dua dimensinya untuk memperkuat wawasan ya. Nah, ini selanjutnya nanti kita gambar ini kita akan pecah bagian atas, kanan, kiri ya. Ini ada dua bagian gambar, bagian atas sama bawah. Nah, kita akan pecah bagian bawahnya seperti apa, atasnya seperti apa ya, dalam bentuk gambar dua dimensi. Kemudian sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk etiket. Nah, etiketnya nanti kita gunakan ini etiketnya ya. Nah, di sini ada ukuran-ukuran yang sudah bisa kita gunakan ya. Sudah bisa kita gunakan nih. Ini ukurannya udah lengkap. Sudah saya kirim di grup juga. Nanti ngikutin ukuran itu aja ya. Nah, kemudian nanti gambar dua dimensinya jadinya seperti apa. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini gambar apa dulu, ini ya, atas, bawah, kemudian ini gambar yang bagian keduanya seperti itu. Ada arsiran yang memberikan informasi, gambarnya ada di belakang posisinya. Yang tidak diarsir itu ada di depan ya, seperti itu. Kalau di gambar teknik mesin ada lagi, dia jenis bahan material apa, itu dibahas seperti itu ya. Nah, jadi ada banyak teknis ya, ada banyak teknis. Nah, selanjutnya kita masuk ke
AutoCAD-nya ya. AutoCAD, Run as Administrator. Saya hapus dulu. Mungkin si Muhammad Rizky bisa jawab. Ada informasi apa? Silakan. Ada informasi apa dari Pak Bahrul perihal kisi-kisi UAS ya? Itu. Belum ada informasi Pak. Oh, belum ada informasi ya. Coba nanti saya tanya ke beliaunya untuk gambar manual yang beliau berikan dengan gambar yang saya berikan ke kalian. Nanti teknisnya seperti apa? Nanti saya coba tanyakan ke beliau. Ya. Kita jatuhnya di hari Rabu ya. Hari Rabu kan? Hari Rabu. Kalau untuk dasar teknologi informasi, nilai sebetulnya udah masuk ya. Nilai sebetulnya udah masuk, itu berupa tugas akhir kalian. Jadi saya tidak tidak memberikan UAS yang rumit, ya mungkin secara umum saja gitu ya. Saya yakin kalian bisa menyelesaikan gitu loh. Ntar AutoCAD-nya belum keluar nih. Nah, ntar ya, no responding malah. Wah, ini gawat. Nah ini, ntar ya. Oke, saya share lagi. Share. Nah, udah masuk ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah tampilan layarnya ya. File, menu segala macam, file, edit, view, insert, ini ada menu. Di bawahnya adalah standar toolbar yang memuat new, open, save, printer dan lain-lain. Kemudian di sebelah kirinya ya, di sebelah kiri itu ada toolbar draw sebelah kiri sendiri. Kemudian nomor 2 dari kiri itu ada dimension. Nah, ini bisa kita tambahkan. Kemudian di sebelah kanan sendiri ada toolbar dari yang namanya modify. Ini modify ya, bagian dari toolbar modify. Kemudian dari sini yang sebelah kiri kita bisa amati dan perhatikan ini yang umum digunakan. Kemudian di dalam AutoCAD itu ada 2 teknis pengoperasian. Yang pertama pengoperasian menggunakan toolbar yang ada, atau yang kedua itu menggunakan teks ya, comment text. Nah, sekarang kita pakai toolbar aja karena mungkin termasuk saya tidak hafal semuanya ya, tidak hafal semuanya. Nah, sebelum kita mengoperasikan ini, kita harus tahu dulu satuan dari layar kita ini. Di layar kita ini satuannya apa. Nah, untuk mengetahui satuan itu, kalau kita menggunakan komen, di bawah ini adalah komen ya. Komen ini saya isikan misalkan unit. Unit itu dalam bahasa Indonesia adalah satuan. Nah, muncul seperti ini, drawing unit. Nah, pastikan di sini kita presisinya gunakan saja 0 ya. 0,00 sama juga 0 ya. Kemudian di sini satuannya milimeter ya, satuannya milimeter seperti itu. Kalau sudah oke, di mana drawing unit ini bisa kita ambil? Kita bisa cari, cek di atas ini ya. Di mana ya? Format. Nah, nih ada di sini ya, di menu format unit nih, sama ya. Oke. Nah, unit sudah. Nah, sekarang saya buka aja supaya lebih cepat penangkapannya. Gambar yang kemarin dibikin. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Nah, etiket. Nah, kita akan menggambar etiket ini ya. Nah, pertama ini kita menggunakan operasi simple. Misalkan kita mau menggunakan garis ya. Ini saya geser dulu saja ya, saya geser, klik kanan, move ya, ke sini, saya tarik ke sini ya, segaris. Nah, udah seperti itu. Nah, di sini ada UCS-nya ya, ini ada UCS-nya berupa koordinat X dan Y. Nah, selanjutnya kalau kita mau menggunakan garis seperti ini, klik line, klik di sini, tarik ke kanan. Misalkan saya mau pakai sekitar 10 mili, saya isikan 10 ya. Kemudian saya tekan enter.
Nah, setelah tekan enter, sebelum kita tekan escape, dia masih ada nyambung-nyambungnya begini. Ya, saya turunkan ke bawah. Saya isikan 10. Enter. Nah, saya tarik lagi ke sini. Nah, ya, masih nyambung-nyambung. Saya isikan 10. Nah, baru saya tarik ke atas. Nah, nggak usah sampai nempel. Sini yuk, nggak apa-apa. Isikan 10. Enter. Nah, supaya kita mengakhiri komen ini tadi, enter sekali lagi. Nah, udah, seperti itu. Ya, ini sudah 10-10. Bagaimana saya tahu 10-10? Saya ambil di ini dimension, letakkan di sini, tarik ke sini. Nah, itu 10. Ya. Kemudian misalnya ini saya sudah pakai dimension. Saya mau munculkan di sini lagi. Apakah harus klik ini? Karena komen terakhir akan tersimpan di AutoCAD, maka cukup tekan enter saja. Enter. Nah, seperti itu. Baru tekan escape atau enter sekali lagi. Nah, escape aja. Nah, seperti itu ya. Nah, itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh ya. Ini saya hapus. Cara menghapusnya tekan delete aja di blok, kemudian delete ya. Nah, saya mau mengambil mau membuat seperti ini ya. Mau buat kotak seperti ini. Di sini ukurannya adalah 185 kali 56 ya. 185 kali 56. Saya akan menggunakan rectangle yang di sini ya, rectangle. Nah, kemudian saya klik di sini ya. Bisa main kira-kira seperti ini, silahkan. Tapi kalau mau kita klik di sini, arahkan di sini, tekan add ya, akeong teman-teman saya biasa bilang add ya. Setelah add itu misalkan tadi berapa, 185 kasih koma dengan berapa tadi, 185 kali berapa ya tadi, 185 kali 85 ya, atau berapa, 56 Pak. 56. 56. Oke, tolong dibantu Siap. mengingat ya, dibantu mengingat. Saya ulang lagi, arahkan di sini secara bebas, add ya, karena ada dua ukuran panjang lebar, 185 koma berapa, 8 berapa, 85 56 Pak. 56 ya, 56. Saya enter. Nah, udah jadi. Oke. 185 56. Add 185,56. Enter lagi sekali. Nah. Add 185,56. Nah, kok nggak bisa ya? Kalau enggak, ini kayaknya agak kesulitan saya. Ada program enggak sempurna, gini aja. 185 tarik ke atas, 56 tarik ke sini, 185 tarik ke sini, 56. Nah, ya bisa. Kemudian 56. Nah, di sini ada garis yang kita perlukan nih. Ya, garis ini 7, 14, 21. Berarti dia geser sekitar 77 ya. Nah, saya masuk sini. Saya klik di sini. Atau kita perintah copy. Yang di sebelah kanan ini ada perintah copy. Nah, cukup kita isikan komen saja copy. Copy, enter. Kemudian select object. Kemudian enter. Tarik ke samping kanan senilai 7. Ini kan saya tarik ke kanan nih ya, saya tarik ke kanan senilai 7. Kemudian saya enter. Nah,
kemudian saya tekan enter lagi, ya, copy, select object, enter, saya klik sini, saya tarik ke sini, 7, ya, enter. Nah, sudah selesai. Habis itu dari sini lagi, ya, saya copy lagi, klik objek, kemudian enter, isikan 14 ya, 14. Nah, ke kanan sini, seperti itu. Nah, udah. Habis itu ke kanan lagi 21. Nah, habis itu tekan enter sekali untuk mengakhiri. Nah, sudah jadi ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian selanjutnya di sini dari titik ini ke sini sekitar 115 ya. Nah, saya enter lagi, tekan sini, enter, karena perintahnya tersimpan, arahkan ke kanan 115, enter. Lah kok malah di atas? Nah, ulangi aja ya. Copy, enter, select object, enter. Ini tarik ke kanan, isikan 115, enter. Nah, udah di sini. Kemudian enter sekali lagi untuk mengakhiri. Ya, 115 sudah dapat kita 115. Kemudian ini 138 ya. 138 dari titik ini ya, enter lagi, copy kan perintahnya, klik ini, enter sekali, dari sini tarik ke kanan, berapa tadi? 185, betul? Bener nggak? Jauh banget tuh. Gimana? Ayo. 138, Pak. 138 ya. Saya ulangi lagi, enter, select object, enter lagi, klik di sini, tarik ke sini, isikan 138. Nah, ada di sini. Enter sekali lagi. Nah, setelah 138, 155. Ya, karena masih tersimpan perintahnya, saya enter lagi. Ya, kita bisa lihat di komen di bawah nih ya. Loh, perintahnya sama. Klik di sini, enter. Nah, ambil ujung sini, tarik ke kanan, berapa? 155, betul? Nah, escape, baca lagi, 175 sekarang. Ya, enter lagi. Nah, perintahnya sama nih, copy. Klik di sini, enter, arahkan di sini, tarik ke kanan, 155. Enter. Mana nih? Berapa? 155 ya. Coba sekarang saya pakai dimension dulu, saya ukur dulu nih, ini ke sini 7 ya, ini ke sini 14, enter lagi, ini ke sini 21, enter lagi, ini ke sini. Nah, kemudian enter lagi, sini ke sini 138, enter lagi, sini ke sini 55, kemudian enter lagi, ini ke sini 185. Nah, udah sesuai ya? Udah sesuai. Oke, nah karena udah sesuai, Mau izin Pak, 175 ya belum Pak? 175-nya belum ya? Oh iya, benar. 175 ya. Sekarang saya perintah lagi, ketik lagi, copy. Ya, saya enter, klik di sini, enter sekali lagi, klik di sini, tarik ke sini, keluar sini, 175. Enter. Nah, sudah. Kalau udah tekan escape. Nah, udah.
sudah 175. Sekarang saya klik ini bisa kita panggil dengan kalimat dimension ya, dim gitu ya. Bisa di posisi komen sini dim. Nah, kayak gitu. Tinggal arahkan saja. Tapi kalau saya lebih suka yang ini nih. Langsung aja ya. Karena saya ingatannya nggak gitu kuat. Nah, 175 ya. Sudah jadi. Nah, sekarang kita cek lagi garis yang ada di sini 175. Ini sudah. Nih, tinggal ini atas. Dari sini naik ke atas 21. Kalau ini sepertinya 7. Ya, ini 7. Benar nggak sih 7? Saya cek dulu. Oh ya, betul 7. 7 ya. Nah, kalau gitu saya tarik dulu. Nah, supaya saya bisa membedakan, ini saya blok. Ya, caranya ngeblok begini, arahkan di posisi luar, klik tahan geser, di drag sampai di sini. Jangan sampai kena garis, sampai sini aja. Nah, kemudian kita klik kanan, properties. Ya, nah color ini kan putih, saya ganti dengan biru. Nah, supaya saya bisa membedakan mana garis ukuran, mana garis gambarnya. Ya, nah sekarang ini mau saya naikkan, copy lagi perintah, copy, enter, klik objeknya, enter sekali, arahkan di sini, tarik ke atas 7. Nah, udah ya. Kemudian tekan escape. Kita lihat lagi, 7 sudah dapat nih. Sekarang 14 21. Nah, saya ambil dulu dari sini, enter lagi karena perintahnya tersimpan. Klik di sini. Kemudian enter lagi. Klik di sini, tarik ke atas 14. Nah, escape dulu, klik lagi, enter lagi, klik di sini. Nah, enter sekali, klik tarik ke 14 21, enter ya, tekan escape. Nah, udah nih. 7 14 21. 7 14 21 ya, 28 sekarang. Ya, 28. Enter lagi sekali, klik objek ini, enter. Dari sini tarik ke sini sekitar 28. Kemudian enter, escape 28. Nah, sekarang coba kita kasih ukuran. Kalau ini 7. Ya. Yang ini. Kemudian enter lagi. Ini 14. Enter lagi, ini 21. Ya. Kemudian bentar. Ini saya hapus dulu aja. Diklik aja kalau mau menghapus, kemudian saya enter lagi. Nggak pas soalnya. Ini sebentar. Ini sampai sini 21. Kemudian saya enter lagi. Dari titik ini sampai ini 28. Ya, seperti contoh nih. 28. Selanjutnya 35 ya, selanjutnya 35. Selanjutnya 35. Berarti saya ketik lagi, copy. Klik di sini. Enter. Tarik sini. Berapa tadi? 35 ya. Nah, escape. Nah, 28, 35, 42, 49. Nah, 42, 49. Ini saya ini dulu. 42, kemudian saya copy lagi, enter, klik di sini, kemudian enter, klik di sini, tarik 4 berapa tadi? 35 terus 42 Pak. 42 ya. Nah, 42. Selanjutnya setelah 42 49 Pak. 49. Nah, oke. Coba copy, enter, di sini,
kemudian enter lagi sekali, dari sini tarik ke atas 49, enter. Nah, kita buktikan ini, tarik sini ya, 49 56 ini saya rasa nggak usah deh ya. Oh, nggak apa-apa, buat latihan aja ya, buat latihan 56 49. Berarti ini tinggal tarik dari sini sampai sini, tarik sini. Nah, udah jadi ya, ini udah jadi garis-garisnya. Nah, sekarang kita lihat dari bentuk ini ya. Untuk di sini ini terukur 7, maka kita hapus saja ini. Ini kan 7. Nah, ini nggak dipakai ya, itu. Nah, gunakan perintah trim. Itu bisa ada di samping kanan ini. Ini ada perintah trim ya. Di samping kanan tuh ada namanya modified trim. Nah, kalau kita biasa menggunakan komen, ketik aja trim, enter sekali, enter lagi, select all, enter lagi. Nah, yang kita tidak gunakan ini nggak dipakai kan? Nah, nggak dipakai nih. Nah, nggak dipakai. Lihat dulu supaya nggak salah ngapusnya. Sampai posisi atas kurang 2. Nah, ini sampai sini. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan bagian yang tidak bisa dihapus begini nih? Nggak bisa dihapus ini. Gimana nih nggak bisa dihapus? Ya, cara ngapusnya delete biasa saja. Di blok, delete, dah hapus. Ya, kita ambil lagi, lihat contohnya, posisi jumlah. Nah, ini kita trim, ketik trim, boleh pakai kemudian enter lagi, boleh pakai toolbar yang ada di samping kanan. Nah, dah, ya, dah selesai. Sekarang selanjutnya di sini terukur 14. Nah, 14. Maka kita cek lagi. Nah, ukuran 14. Maka masih posisi trim, kita trim aja. Ya, tinggal klik saja. Nah, ini kok nggak bisa nih? Nah, nggak ada lagi garisnya. Jadi tekan escape, klik di objek gambar, tekan delete di keyboard. Sudah selesai. Habis itu selanjutnya di sini, dari sini sampai dengan ukuran ke 42 ya, dari 42 nih, 42 dihapus semua. Nah, berarti 42 ada di sini nih ya. Maka saya ketik trim lagi, trim, enter, select all, enter sekali lagi, yes ya, kita mau pakai itu. Nah seperti ini ya, sampai dengan 42. Selanjutnya kita contek lagi, apalagi nih, ini sudah. Nah, sudah kayaknya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ketik dulu jumlah. Ini 1, 2, 3 ya. Kita menggunakan teks ya, supaya nggak bingung. Yang ini saya blok. Nah, klik kanan, properties. Ini saya kasih warna biru supaya tahu bisa membedakan ya. Ini juga sama, di blok lagi atau diklik saja, properties, kasih warna biru. Nah, ini di close kalau udah. Nah, selanjutnya di sini namanya apa tadi? Jumlah 1, 2, 3 ya. Okay. Ya. Kemudian di sini ada tulisannya teks. Nah, di bawah sendiri multi line text, sebelah kiri bawah. Nih, klik di sini. Ketik aja di tempat yang lain. Ya, muncul ya. Nih, text formatting. Misalkan di sini saya isikan jumlah, kapital semua ya, jumlah. Nah, kalau sudah diklik OK aja. Selanjutnya ini pindah ke sini. Bagaimana cara pindahnya? Itu menggunakan move tool. Bisa diklik dulu di sini,
kemudian diklik di sebelah kanan modify, atau klik kanan move. Nah, tinggal kita klik saja ini, kita tarik ke sini. Nah, ya gitu. Jadi nggak usah repot-repot ngetik di dalam kolomnya. Ketik aja di luar. Ini juga 1, 2, 3. Nah, sekarang saya teks lagi. Saya isikan di sini ya. Nah, sekarang saya ngetik di dalam kolomnya. 1 home. Nah, kemudian ini apakah bisa di copy? Bisa ya. Ctrl C di keyboard, Ctrl V. Nah, ketemu lagi di sini. Saya letakkan di tengah-tengah sini. Nah, kemudian bagaimana kalau ngedit tulisan ini? Double klik aja. Nah, isikan 2 ya. Nah, kemudian saya copy lagi. Nih, diklik lagi, Ctrl C, Ctrl V, letakkan di sini. Ya. Double klik untuk mengedit, tambah 3. Nah, jangan gitu ya, diklik OK. Tinggal di move aja sini, klik kanan, move. Ya, paskan di sini. Nah, ini juga kan kurang pas nih. Diklik, nah, diklik, kemudian klik kanan, move. Nah, paskan di sini. Nah, udah jadi. Nah, selanjutnya kita tulis di sini rekayasa ya. Di blok lagi, ke sini lagi, serahkan di sini. Taruh dulu nih, taruh di luar aja lah, supaya enak. Ini rekayasa. Mau ditaruh posisinya tengah atau apa? Ini bisa ditaruh. Nih rekayasa ya. Kemudian ini mau saya besarin nih teksnya di sini untuk besarin. Ya, misalkan ini saya kasih 9, mau saya kasih 10 ya. Nah, kalau sudah di OK, klik di sini, klik kanan, move. Nah, letakkan di sini misalkan. Nah, udah selesai ya. Nah, seperti ini jadinya. Nanti untuk lebih lanjutnya kalian latih sendiri untuk menulis yang lainnya. Nah, seperti ini ya, nanti hasil akhirnya seperti ini, nanti dilanjutkan sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita mau menggambar seperti gambar yang sebelumnya yang pernah saya terangkan ya, seperti ini ya, terlihat ya gambarnya ya, 3 dimensi. Nah, kita mau menggambar bagian bawah saja, bagian bawah. Jadi di situ terukur di sini 110 kali 70. Betul ya, 110 kali 70. Ya. Balik lagi sini. Nih, ukurannya 110 kali 70. Ya, dari gambar yang ada. Bagaimana menggambar ini? Ya. Silakan pakai rectangle juga bisa. Saya bagian bawah ini dulu. Ya, yang ini. Nah, gambarnya sederhana, 110 kali 70 ya. Nah, saya tarik sini 110, enter, turun ke bawah 70, enter, tarik ke kiri 110, enter, kemudian tarik ke sini ke atas 70, enter. Nah, udah ya, enter sekali lagi. Nah, sudah selesai. Selanjutnya di sini tarik 15 ke sini. Ya, caranya sama ya, copy, enter, klik di sini, enter, klik di sini, tarik ke dalam 15. Nah, seperti itu, escape. Kemudian ini tarik 15 lagi, tekan enter karena perintahnya masih tersimpan, copy ya. Nah, kelihatan tuh di bawah tuh tulisannya copy. Klik di sini, enter sekali, klik di gambar ini, tarik ke bawah 15. Nah, kemudian lebihnya kita tekan enter sekali untuk mengakhiri komennya. Nah, udah jadi ya, udah jadi. Selanjutnya di sini kita ada lingkaran di sini. Ya, ada lingkaran. Nah, jaraknya itu 25 ya. Nah, maka kita tarik dari sini, kita tekan enter lagi. Masih terperintah kopinya masih ada nih ya.
diklik di sini, enter sekali, klik di sini, tarik ke dalam 25. Nah, udah enter sekali lagi untuk mengakhiri 25. Nah, ini tengah-tengah 110. Kita bagi 2 jadinya berapa? Berapa? 55. 55 ya. Saya enter sekali lagi, perintah copy masih tersimpan. Klik di sini, enter sekali lagi. Kemudian klik di sini, tarik ke dalam sini 55. Nah, seperti ini. Enter sekali lagi untuk mengakhiri. Dah, ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya titik tengah ini yang 25 ini kita jadikan dasar untuk ini. Kita taruh sini. Nih, ya. 25 ya, sudah ya. Nah, kemudian saya akan buat lingkaran di sini. Lingkaran dengan jari-jari 15. Ya, kita circle, ini klik di sini, atau perintah circle kalian cuma bisa, kalau kalian langsung bisa ketik circle ya, gitu. Nah, kalau saya lebih suka pakai ini aja lah, gitu ya. Mana tadi circle? Circle, tekan escape dulu. Nah, circle. Pokoknya kalau kita membatalkan komen, ketik circle, klik di sini, tarik ke sini. Nah, di situ tadi kan 15, isikan angka 15. 15, enter. Dah, selesai. Selanjutnya, ya, ini titik tengahnya ini ada sebagai untuk bantu, tapi tidak digunakan ya titik tengahnya ini. Bagian lain kita trim saja. Nah, caranya kita ketik trim, enter sekali lagi, karena kita mau trim all. Ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Nah, selanjutnya ini bagian dalam yang tidak dipakai lagi seperti ini, saya hapus juga. Masih posisi di trim ya. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan garis bantu, nggak saya apa-apakan. Nah, selanjutnya saya buat ukuran-ukuran supaya lebih jelas. Di sini saya klik dimension lagi. Saya klik dari sini, dimension, klik di sini sampai sini, tarik dari sini, enter lagi, dimension dari sini sampai sini, tarik. Nah, kemudian enter lagi dari sini sampai sini, tarik. Nah, udah jadi. Kemudian saya enter lagi dari sini sampai sini, ditarik. Oh, geser banget nih ya. Jadi saya undo. Kalau undo Ctrl Z ya. Enter lagi. Dari situ. Ya, ini dari sini sampai sini. Ya. Nah, udah jadi. Nah, selanjutnya ini saya mau kasih mau kasih arsir. Nah, itu kita menggunakan perintah heads ya. Bisa di sini kita ketik heads, atau di sini ada gambar heads-nya, ada di mana ya? Sebelah mana nih? Sebelah mana? Taruh. Nih, ada nih ya, ada heads. Bisa ketik di sini tulisannya heads, atau di sini langsung kita klik ini aja. Nah, muncul seperti ini. Saya mau menggunakan heads yang mana? Nah, saya menggunakan heads yang berarsir pakai ISO atau ANSI. Nah, saya pakai, karena itu bagian belakang ya. Nah, saya klik ANSI atau ANSI 32. Saya klik OK, kemudian saya add pick point, kemudian saya klik di dalam nih, kemudian saya enter. Nah, muncul seperti ini lagi, saya enter lagi, klik OK lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi bagian satu. Nah, seperti biasa, supaya bisa membedakan mana garis dimensi dengan garis gambar, maka saya blok, atau begini ya, diklik di sini supaya kita ringkas. Tekan Ctrl pada keyboard, diklik di sini, diklik di sini, diklik di sini, kemudian diklik di sini, ya. Kemudian klik kanan, Properties, kemudian pilih warna yang berbeda, mau biru, mau hijau, mau merah, silahkan. Saya ambil biru, kemudian kalau sudah tekan Escape. Nah, udah jadi, ya, udah jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai dimensi ini lagi, misalkan ya, nih diameter ini segini.
ya, kemudian enter lagi dari sini ke sini. Nah, mau dikasih warna berbeda, di blok saja. Nah, kemudian di sini diklik, kemudian blue, kemudian ya escape ya, escape, ini di close. Nah, udah jadi. Nah, selanjutnya karena gambar ini dengan gambar tampak bawah dengan gambar tampak atasnya itu cuman beda penanda saja, maka ini saya copy ya. Cara kopinya simple kok, di blok begini aja, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Nah, letakkan di sampingnya sini ya, seperti itu. Nah, yang jadi yang jadi penjelas utama gambarnya adalah hanya lingkar ini saja, maka yang tidak dipakai kita hapus. Ini di delete, tekan delete, 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 ini delete. Nah, delete semua, ini delete, kemudian ini kita delete, heads-nya juga di delete, ini di delete, ini delete. Nah, jadi seperti ini. Nah, tinggal kita kasih garis ukuran saja ya. Ini tarik sini sampai sini, ini, kemudian enter lagi sekali, tarik sini sampai sini, sampai sini. Bedakan ukurannya, garis ukuran di blok. Kalau nggak bisa diklik aja gambarnya, kemudian tekan Ctrl, tekan yang bagian yang lain, klik kanan, properties. Nah, ini layernya, kemudian dipilih blue, kemudian close. Udah ada jadi ya. Nah ya, kemudian saya move, saya letakkan di sini. Nah, saya blok lagi, move. Nah, sudah mirip ya, sudah jadi ya, seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal menggambar aja, pakai garis-garis aja sambil kalian melatih rectangle-nya ya, sambil melatih rectangle. Nah, selanjutnya gambar etiket sudah, gambar objek-objek seperti ini sudah, menuliskan teks sudah. Nah, sekarang bagaimana kita ngeplot ya. Ini anggap ini sudah ada di dalam ya. Ini gambar ini adalah ukuran kertas A4 ya. Ini saya hapus dulu saja, ini udah nggak dipakai, saya hapus ya. Ini juga saya hapus saja. Nah, saya delete, ini saya move, saya letakkan sini. Nah, selanjutnya gambarnya udah selesai. Ini ukuran kertas A4. Tahu dari mana A4? Ini sisi luar garis kertas A4 297 dikali 210 ya. Bisa dicek di MS Word atau apa ukuran kertas A4 ya. Dibikin landscape. Nah, selanjutnya gambar yang ada ini mau saya simpan dokumennya ke dalam JPEG atau ke dalam PDF. Kebetulan di AutoCAD 2006 ini tidak bisa memproses ke PDF. Jadi cukup sampai JPEG. Nanti kalau kalian mengumpulkan tugas untuk dosen lain hasil gambar AutoCAD, kalian sampaikan ini dalam bentuk JPEG atau PDF. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Nih, sekarang bagaimana kita ngeplot supaya bisa di-print. Ya. Nah, sekarang caranya adalah arahkan ke posisi model, klik kanan, plot. Nah, ada perintah seperti ini, ya, plot seperti ini. Di sini ada pilihan. Nah, kalau AutoCAD di atas 2006 bisa ke PDF, ada tulisannya di sini, plot to PDF. Kebetulan kita cukup bisa ke JPEG aja. Pilih ke JPEG. Kemudian ini adalah posisi kertas, mau portrait apa landscape. Ya, kita ambil landscape. Untuk paper size dia mengikuti resolusinya sendiri. Ya, saya belum pernah pakai yang lebih bagus. Biasanya ini otomatis, saya nggak pernah setting. Ya. Karena kebutuhan gambarnya nggak banyak. Setelah di landscape, kemudian ini kita klik window ya, kemudian di blok area luar saja seperti ini ya.
kemudian kita lepas. Ya, gini ya kira-kira. Nah, kemudian ini what to plot itu adalah window, pilihannya window ya. Kemudian setelah window kita pilih di sini. Kemudian kita preview. Kita lihat hasilnya. Oh, hasilnya jadinya seperti ini. Wah, kok kurang ini ya? Ini kok kepotong. Nah, kita close lagi. Apa yang kurang? Center to plot atau apa? Ya. Nah, nanti di setting ulang lagi. Saya ulangi lagi. Oke, kemudian ini klik kanan, plot. Ini pastikan di posisi window. Ini pilih areanya. Mau area dari sini ke sini boleh. Ini area sisi luar kertas. Nah, ini center to plot atau enggak? Ini saya klik center saja. Kemudian saya preview dulu. Nih hasil jadinya. Ya, hasil jadinya. Kemudian saya oke. Ya, saya oke. Tapi sebelumnya saya kasih nama dulu nih. Boleh, ini biasanya sih langsung di oke gini, nanti dia ngasih nama di luar. No, ngasih nama lagi. Ya, TLB22 misalkan. Ini posisi di dokumen. Saya klik save. Nah, seperti apa jadinya? Saya buka di dokumen saya. Saya buka di dokumen saya. Ini TLB22. Mana tadi? Update modified aja. Dia dicatat sendiri atau gimana? Nih, double klik. Nah, jadinya seperti ini. Ya, nih gambarnya. Seperti itu. Ya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Halo, wajahnya mana nih wajahnya? Saya kok sendirian terus ini. Gimana? Sudah selesai ya, itu. Jadi materi belajar, literasi segala macam, gunakan literasi yang kalian bisa dapatkan bebas saja. Nanti saya nanya sama Pak Baruda untuk materi itunya seperti apa. Beliau yang memberi soal atau saya memberi soal. Kalau saya memberi soal, nanti kisi-kisi saya sampaikan ke kalian. Karena kita baru memulai, pasti nggak maksimal dong. Nggak etis saya ngasih yang berat-berat. Jadi penilaian saya ada pada prakteknya nanti. Seperti itu saja. Ya. Jadi saya ngujinya pas praktek. Kalau teori biarkan Pak Barul yang berperan. Seperti itu. Paling teori-teori apa itu AutoCAD, software apa, kemudian bagaimana membuat garis, bagaimana membuat rectangle, bagaimana itu bisa dipelajari di buku-buku secara umum. Kayak gitu. Sudah selesai. Ini ada pertanyaan kayaknya. Mohon izin Pak untuk untuk record. Oh iya Radit, udah saya record Radit. Nah, yang ke ini. Tadi saya nunggu belum keluar. Nah, itu. Ya, ada yang ditanyakan? Kita udah, saya nggak membebani banyak, udah selesai aja. Ya, kalian harus belajar buat materi besok soalnya. Cukup ya? Sana? Jody? Siap Pak. Pak. Gali, gimana Gali? Cukup Gali? Siap, cukup Pak. Oke. Karina. Mana Karina? Siap Pak, cukup Pak. Oke, cukup. Ya sudah, kalau gitu tugas itu nggak ada. Kalian belajar aja buat besok. Ya, ini nanti rekaman akan saya posting di YouTube buat latihan belajar. Kemudian ujian prakteknya kayak apa kalau untuk AutoCAD? Gambar yang sudah saya jelasin itu aja kalian bikin lagi, seperti itu. Nanti setelah UAS kita belajar lagi lebih lanjut. Ya, tidak ada putus hubungan. Tinggal kalian kabarin saya aja. Kalau saya tuntasin sampai kalian mampu menggunakan AutoCAD dan SketchUp dengan baik, itu aja. Ya, kalau mau mahir itu jam terbang. Kalian sendiri yang melatih diri kalian untuk mampu dan bisa, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Insya Allah besok untuk hari Selasa kita mulai lagi. Mungkin siang atau sorean, ya, seperti itu.
Buat kita yang muslim, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dalam puasa yang berikut ini, yang puasa yang saat ini memberikan kesehatan lahir dan batin dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya, serta didekatkan dengan kemudahan akan cita-cita kalian. Ya, amin. Ya, jadi nanti malam kayaknya informasi taraweh ini, ya, buat yang muslim. Ya, oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.